Halo teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang topiknya masih berkaitan dengan video sebelumnya, yaitu pada modul accounting. Nah, lebih spesifiknya yaitu create cash register untuk pengeluaran. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fitur cash register. Jadi, fitur tersebut merupakan pembayaran yang dilakukan dengan cash untuk bisa menghemat waktu secara lebih efisien. Nah, melalui Odoo ini kita bisa melakukan hal tersebut tanpa memerlukan perantara pihak ketiga. Jadi, adanya jurnal yang terbentuk itu nantinya akan tergenerate secara otomatis. Nah, untuk langkah-langkahnya akan saya praktikkan langsung melalui Odoo 16, khususnya Odoo SOD. Di sini saya telah melakukan login pada akun yang telah diberikan kakak mentor yang berperan sebagai admin dengan database 16 MSB batch 5 Spementi. Oke, lalu di sini saya akan memastikan terlebih dahulu bahwa Odoo 16 accounting ini telah terinstall. Artinya saya dapat melakukan proses lebih lanjut adanya fitur cash register. Berikutnya langsung saja saya klik accounting. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Pertama-tama kita perlu melakukan pembuatan vendor bills terlebih dahulu dengan cara pilih menu vendor lalu juga klik bills. Lalu klik new dan isikan format yang diminta. Dari contoh saya mengisikan vendor Azure Interior, kemudian mengisikan bagian yang perlu dilengkapi. Untuk bill date-nya sendiri saya setting tanggal 27, counting date-nya juga, lalu due date-nya ini juga sama. Berikutnya bisa masukkan produk. Di sini telah tersedia beberapa list produk. Sebagai contoh, saya masukkan bola lampu. Untuk count-nya udah otomatis, kuantitinya ini bisa kita ubah. Oke, sebagai contoh 10 unit dengan harga 50.000. Lalu untuk produk yang kedua, saya masukkan screw. Di sini akan otomatis untuk label dan juga count-nya. Kemudian untuk kuantitinya saya isikan 10 unit. Dan untuk price-nya 100.000. Oke, ini bisa juga kita tambahkan lagi untuk produknya bingkai foto, lalu jumlah kuantitinya 10 dan harganya 10.000. Oke, jika sudah input produk sesuai kebutuhan, kita bisa melakukan klik confirm. Di sini statusnya akan berubah, yang semula draft akan menjadi pause. Nah, lalu kita dapat pilih menu accounting, kemudian klik journal entries yang ada di sini. Maka akan muncul ya tampilan input barang yang telah dilakukan. Di sini saya akan mencari yang baru saja saya input, yaitu Azure Interior dengan total 1.776.000. Nah, ini dia. Lalu saya klik sini. Di sini bisa kita klik register payment. Dimana untuk jurnalnya bisa digantikan ke cash, karena dalam case ini pembayarannya itu secara cash, lalu yang lain disamakan saja dan klik payment. Nah, berikut ini juga menunjukkan tampilan journal entries yang statusnya in payment. Nah, ditunjukkan adanya garis berwarna hijau ini. Lalu kita bisa kembali ke dashboard accounting. Selanjutnya pilih cash. Nah, di sini bisa klik untuk new transaction. Nah, akan muncul accounting dashboard atau statements, di mana berikutnya ini kita dapat melakukan input nominal yang telah disesuaikan dengan bill sebelumnya. Saya klik new. Lalu untuk labelnya di sini sebagai contoh saya nuliskan cash.
kemudian partnernya Azure, dan totalnya adalah 7.326.000 rupiah. Oke, saya klik save. Selanjutnya kita dapat menuju ke menu accounting dan pilih journal items. Nah, di sini telah masuk ya bahwa vendor payment sejumlah 1.776.000 dan vendor Azure Interior ini yang telah masuk ke debit maupun kreditnya. Lalu kita bisa lakukan reconcile dengan cara klik dan action reconcile. Begitu pula yang kedua juga, klik dan action reconcile. Oke, di sini juga telah tertera jika kita scroll ke bawah untuk bill dengan Azure Interior by Trade Receivable ini nominalnya juga sama, yaitu telah tadi kita input. Di sini juga diberi kode A90 untuk melakukan pengecekan yang itu menunjukkan adanya matching. Nah, untuk debit kreditnya juga telah sesuai. Lalu kita bisa masuk ke bagian accounting, ledgers, dan klik general ledger. Di sini bisa cek untuk bagian cash, ini telah masuk input yang tadi kita lakukan dari partner Azure Interior ini, dari debitnya senilai 1.776.000. Kemudian untuk bagian bank suspend account-nya ini juga bisa kita cek, dan untuk Azure Interior ini juga sama, cash dengan kreditnya senilai nominal tersebut. Ya, dengan begitu artinya ketika telah muncul, maka proses cash register itu telah selesai dilakukan. Nah, itu tadi gambaran terkait cash register yang telah saya lakukan. Kemudian termasuk di bagian kesimpulan pada simulator ini bahwa adanya pemasangan modul X accounting di Odoo itu dapat menambahkan kemampuan ekstra dalam mengatur aspek keuangan bisnis serta juga pembuatan laporan keuangan. Seperti ada yang lainnya, yaitu ada faktur, lalu pembayaran tagihan, pemantauan keuangan, dan juga hal-hal lainnya yang secara real time. Nah, dengan menggunakan modul tersebut itu juga dapat memungkinkan adanya pengelolaan keuangan secara terstruktur yang lebih efisien. Tentunya hal tersebut dapat mendorong proses bisnis perusahaan untuk dapat berkembang lebih baik. Nah, selain itu juga adanya cash register yang baru saja dilakukan itu juga akan semakin mendorong pembayaran yang hemat waktu dan juga efisien. Lalu untuk sarannya, pastikan juga pengguna itu memahami fitur dan fungsi modul X accounting sebelum menginstalnya. Lalu juga sebelum melakukan pemasangan modul tambahan, itu penting bagi pengguna untuk memastikan bahwa modul tersebut akan memberikan manfaat dan juga kemudahannya. Nah, dalam hal tersebut penting juga untuk mempelajari cara penggunaan fitur dengan cermat. Sebelum menggunakan fitur modul X accounting ini juga perlu adanya trial and error. Lalu juga untuk pembuatan cash register ini, pengguna itu juga perlu mempelajari lebih lanjut penggunaan fitur sesuai dengan kebutuhan bisnis masing-masing perusahaan. Nah, dalam hal ini juga perlu adanya pertimbangan untuk menggunakan Odoo SOL ataupun yang lainnya. Nah, di sini karena simulasi yang telah saya lakukan itu sempat terdapat kendala, saya melakukannya melalui Odoo SOD, yang mana terdapat juga perbedaan fiturnya dengan Odoo SOL. Namun di sini saya telah mencoba untuk melakukan cash register itu sesuai fitur yang terdapat di dalamnya gitu. Mungkin apabila saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan sangat terbuka untuk bisa berdiskusi lebih lanjut. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman.